Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 sejarah peristiwa besar yang terjadi dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan hanya terkenal sebagai pusat latihan ibadah kepada umat Islam, tetapi juga terkenal dengan peristiwa besar dalam sejarah Islam. Di antaranya yang pertama adalah pembebasan Mekkah ataupun Fathul Makkah. Fathul Makkah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Rasulullah SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekkah dan kemudian menguasai Mekkah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Penyebabnya, pada tahun 628, Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani perjanjian Hudaybiyah, meskipun hubungan yang lebih baik terjadi antara Mekah dan Madinah setelah penandatanganan perjanjian Hudaybiyah. 10 tahun gencatan senjata dirusak oleh Quraisy dengan sekutunya Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu Muslim. Pada saat itu, musyrikin Quraisy ikut membantu Bani Bakar. Padahal berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian tersebut, di mana Bani Khuza'ah telah bergabung ikut dengan Nabi Muhammad SAW dan sejumlah dari mereka telah memeluk Islam, sedangkan Bani Bakar bergabung dalam musyrikin Quraisy. Yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya ataupun permulaan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pemisah antara yang benar dan salah. Para pakar tafsir dan hadis mencatat, Allah juga menurunkan kitab-kitab dan suhuf, yaitu kitab-kitab kecil selain Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran kepada para rasul sebelumnya juga pada bulan Ramadan. Yang ketiga, peristiwa Perang Badar. Pada hari Jumat 2 Ramadan tahun kedua Hijriah, terjadi perang pertama dalam Islam yang dikenal dengan Perang Badar. Badar adalah nama tempat di sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Mekah. Tentara Islam mengontrol lokasi strategis dengan menguasai sumber air yang ada di situ. Perang ini melibatkan tentara Islam sebanyak 313 anggota berhadapan dengan 1.000 tentara musyrikin Mekah yang lengkap bersenjata. Dalam perang ini, ternyata Islam memenangkan pertempuran dengan 70 tentara musyrikin terbunuh, 70 lagi ditawan, sisanya melarikan diri. Perang ini adalah suatu yang luar biasa ketika tentara Islam yang kurang jumlah, lemah dari sudut kelengkapan, dan berpuasa dalam bulan Ramadan memenangkan pertempuran Perang Badar. Ini membuktikan puasa bukan penyebab umat Islam bersikap lemah dan malas, sebaliknya berusaha demi mencapai keridhaan Allah. Orang yang berjuang demi mencapai keridhaan Allah pasti mencapai kemenangan yang dijanjikan. Allah menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 123 sampai 125. Sesungguhnya Allah membantu kamu dalam perang Badar, sedangkan pada waktu itu kamu orang yang lemah. Sebab itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Yang keempat, peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Tabuk. Ketika pengaruh Nabi Muhammad SAW tersebar ke pelosok semenanjung tanah Arab, ia memberikan pukulan kepada Rom yang menjadi kekuatan besar di masa itu. Lantas Hercules, Kaisar Rom Timur ataupun Bizantium, memutuskan untuk memblokir pengaruh umat Islam dengan utara tanah Arab. Bila berita itu sampai ke pengetahuan Nabi Muhammad SAW, beliau mengarahkan umat Islam berkumpul untuk menghadapi Rom dan mengutip zakat. Pada waktu itu tanah Arab dilanda panas dan kesusahan. Iman umat Islam saat itu benar-benar teruji. Namun mereka tetap taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri memimpin tentara sebanyak 30.000 anggota ke utara Madinah. Bila tentara Islam tiba di Tabuk, tentara Rom tidak berada di situ. Sebaliknya, Rom menarik diri saat mengetahui serangan pasukan Nabi Muhammad SAW yang banyak. Tentara Islam terus mengasah Rom sehingga termaterai perjanjian antara Islam dan Rum. Sebagai persetujuan, Rum tunduk dan bernaung di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan dikenakan pajak sebesar 3.000 dinar setiap tahunnya. Yang kelima, Islam sampai ke Yaman. Yaman terletak di selatan semenanjung tanah Arab. Nabi Muhammad SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa surat beliau untuk penduduk Yaman, khususnya suku Hamdan. Dalam periode 1 hari, semua mereka memeluk agama Islam secara aman.
Peristiwa bersejarah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Yang keenam, Khalid bin Khalid meruntuhkan berhala Al-Uzza. Setelah umat Islam membebaskan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW menyucikannya dengan memusnahkan 360 patung di sekeliling Ka'bah. 5 hari sebelum berakhirnya Ramadan tahun ke-9 Hijriah, ia mengirim Khalid Al-Walid untuk memusnahkan patung Al-Uzza di Nakhla. Menurut kepercayaan Arab Jahiliyah, Al-Uzza adalah patung dewi terbesar di situ. Ia sering disebut oleh masyarakat Arab saat melafalkan sumpah. Khalid Al-Walid melaksanakan tugas itu dengan bergerak menuju An-Nukhla, lalu menghancurkan patung Al-Uzza. Setelah itu penyembahan patung pun berakhir. Yang ketujuh, penyerahan kota Taif. Kota Taif pernah mencatat sejarah ketika penduduknya mengusir Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di sana. Setelah beliau dan umat Islam berhasil membebaskan Mekah, kaum Bani Thaqif bersikeras tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan tentara Islam menuju ke Taif, lalu mengepungnya dalam waktu yang lama. Akhirnya rombongan mereka datang ke Mekah di bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah dengan penyerahan kota Taif sebagai tanda menyerah. Patung Al-Lata yang dipuja sebelum ini dimusnahkan. Yang kedelapan, pembebasan Andalusia ataupun Spanyol. Andalus adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah-wilayah bahagian semenanjung Iberia yang diperintah oleh orang Islam selama beberapa waktu, mulai tahun 711 sampai 1492 Masehi. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah, Panglima Islam bernama Tariq bin Ziyad dikirim pemerintahan Bani Umayyah untuk menawan Andalus. Tariq memimpin armada Islam menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Setelah pasukan Islam mendarat, Tariq membakar kapal-kapal tentara Islam agar mereka tidak berpikir untuk mundur. Akhirnya Andalus ditawan dan menyelamatkan rakyatnya yang dizalimi. Islam bertapak di Andalus selama 8 abad dan merusak peradaban yang tinggi nilainya kepada dunia barat. Yang kesembilan, peperangan Zalakah di Portugal. Peristiwa ini terjadi setelah subuh hari Jumat, bulan Ramadan tahun 459 Hijriah. Ketika itu terjadi kebangkitan dinasti Murabit di Afrika Utara. Gubernur Cordova Al-Muqtamin meminta bantuan Sultan dinasti Murabit, Yusuf bin Tashfin, untuk memerangi Alfonso VI. Tentara Kristen yang dipimpin oleh Alfonso VI yang berjumlah 80.000 tentara berhasil dikalahkan. Dalam waktu yang singkat, Sultan Yusuf berhasil menguasai seluruh Spanyol dan menyelamatkan umat Islam. Setelah itu, Spanyol dinasti Murabit berdiri sejak 1090 sampai 1147 Masehi. Yang ke-10, tentara Islam mengalahkan tentara Mongol. Pada tahun 126 sampai 1405 Masehi, kaum Mongol melebarkan penaklukannya hampir semua benua Asia. Menurut catatan, kekaisaran penaklukan mereka meliputi seluas 33 juta kilometer persegi. Jenderal tentara Mongol dikenal sebagai Genghis Khan. Dalam misi penaklukan itu, mereka membunuh lebih 1 juta rakyat negara yang dikalahkan. Penaklukan mereka menjangkau sampai ke Moskow dan Kiev. Pada tahun 1258, tentara pimpinan Jenderal Hulagu Khan merepuh kota Baghdad yang menjadi kemegahan dinasti Abbasiyah. Dalam serangan itu, banyak umat Islam terbunuh dan banyak buku karangan sarjana Islam dibuang ke dalam sungai Furat dan Dajlah, sehingga airnya menjadi hitam karena tinta. Pada 15 Ramadan 658 Hijriah, bersamaan 1260 Masehi, tentara Islam bangkit membuat serangan balas. Tentara Islam dan para ulama pimpinan Sultan Qutus dari dinasti Mamluk, Mesir, mereka ke Palestina setelah Mongol menguasainya. Kedua pihak bertemu di Ain Jalut. Dalam pertempuran itu, tentara Islam meraih kemenangan dan berhasil menawan Kit Bukanoyen, seorang letnan Kristen yang memberi nasihat kepada Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad. Kit Buka akhirnya dieksekusi. Kemenangan itu adalah suatu yang luar biasa saat Mongol yang terkenal dengan kekerasan akhirnya kalah pada tentara Islam. Yang ke-11, peperangan Yakhlis. Pada 15 Ramadan 1294 Hijriah, tentara Islam dinasti Ottoman yang dipimpin oleh Ahmad Mokhtar Pasha dengan jumlah 34.000 anggota mengalahkan tentara Rusia yang berjumlah 740.000 orang. Sebanyak 10.000 tentara Rusia tewas dalam pertempuran itu. Ia menjadi kebanggaan umat Islam mempertahankan agama yang diancam oleh pemerintahan Tsar di Rusia. Yang ke-12, tertawannya garis Barlev Israel.
Dalam sejarah modern terjadi perang Yom Kippur yang melibatkan tentara Islam Pakatan Mesir dan Syria dengan tentara Yahudi Israel pada 10 Ramadan 1390 Hijriah bersamaan 6 Oktober sampai 22 ataupun 24 Oktober setahun 1973 Masehi. Perang Yom Kippur juga dikenal sebagai Perang Arab Israel, Perang Oktober, dan juga dikenal dengan Perang Ramadan. Ia adalah bahagian dari konflik Arab Israel sejak dari tahun 1948. Pada bulan Juni 1967 terjadi perang 6 hari antara Israel dengan Mesir, Syria, dan Yordania. Dalam pertempuran itu Israel berhasil menduduki Bukit Golan, Syria di utara dan di semenanjung Sinai, Mesir di selatan hingga ke Kanal Suez. Setelah itu Israel membangun barisan pertahanan di Sinai dan Bukit Golan. Pada tahun 1971, Israel mengalokasikan dana sebanyak 500 juta dolar Amerika untuk membangun benteng dan kerja tanah raksasa yang dinamai Garis Bar-Lev, yang diambil dari nama Jenderal Israel ataupun Haim Bar-Lev. 13. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting menuju kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan Ramadan 1334 Hijriah. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun PPKI dibentuk 1 hari menjelang malam pertama bulan Ramadan. Pada tanggal 1 Ramadan, tentara sekutu menjatuhkan bom ke kota Nagasaki yang berakibat lumpuhnya kekuatan Jepang dan berada di ambang kekalahan perang. Keesokan harinya pada tanggal 2 Ramadan, Soekarno, Hatta, Ranjiman menemui Marsekal Terauchi di Vietnam untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Ramadan, Jepang menyerah kepada sekutu, hingga akhirnya para pemuda menyusun kerjasama dan siasat untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Pada malam harinya, sekitar pukul 22.00, tanggal 7 Ramadan, para pemuda yang dipimpin oleh Wikana mendatangi kediaman Soekarno untuk mendesak proklamasi kemerdekaan dilakukan malam ini juga. Dini hari, pada 8 Ramadan, Soekarno dan Hatta diculik ke Rangas Dengklok. Bung Karno menuturkan bahwa sejak dari Saigon sudah merencanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 karena diyakini 17 merupakan angka keramat. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Salat sehari semalam terdiri dari 17 rakaat dan dipilihnya hari yang mulia, yaitu Jumat. Selama masa persiapan menuju kemerdekaan, Bung Karno meminta rekomendasi dari beberapa ulama. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan rekomendasi yang diberikan oleh Kiai Haji Abdul Mukti dari Muhammadiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan kepastian kepada Bung Karno untuk tidak takut memproklamirkan kemerdekaan. Penculikan berakhir ketika Mr. Ahmad Subardjo menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Menurut Mr. Ahmad Subardjo, pukul 3 pagi pada waktu sahur Ramadan, teks proklamasi didiktekan oleh Bung Hatta dan ditulis oleh Bung Karno. Dan inilah beberapa kejadian yang terjadi selama ataupun peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.